Sedikit kami antarkan ya Bapak Ibu. Sorry. Sedikit kami antarkan Bapak Ibu. Jadi baik, bismillah. Jadi malam hari ini kita sedianya akan mengupas lebih dalam dan membedah lebih detail yang berkaitan dengan follow up daripada perolehan SK IJOB program studi baru yang telah Bapak Ibu terima dan laksanakan di OPPS masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, kami perkenalkan materi pada malam hari ini yaitu kita dibersamai oleh Bapak Yusuf Nalim MSI. Beliau adalah bertugas dosen di UIN Gus Dur Pekalongan ya Bapak ya. Oke. Beliau pernah menjadi ketua LPM pada tahun 2015 hingga 2023 dan beliau juga merupakan tim penguatan akreditasi yang bergabung di BSU Institute ya Bapak ya. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing dengan beliau ya. Jadi beliau kami hadirkan pada malam hari ini agar sharing terkait pengalaman dan mungkin kiat-kiat yang dimiliki ke depannya agar kurikulum atau SPMI di kampus Bapak Ibu tersusun dengan baik dan memperoleh akreditasi unggul. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Direktur PTKI Profesor Dr. Ahmad Zainal Hamdi MA, kemudian Bapak Kasubdit pengembangan akademik yang dalam hal ini saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Abdullah Fakih. Bapak Ibu, barangkali teman-teman peserta ada yang pernah berjumpa dengan beliau, dan tidak lupa Bapak Kasibina Prodi ya. Kalau dulu Kasibina Prodi Bapak Ibu, sekarang tidak ada kasih ya. Penggal semuanya itu yang ke bawah itu menjadi kasub koordinator. Teman-teman di PTKI merasakan ya, kasub sekarang sudah tidak ada di perampingan. Dan sekarang untuk kasub koordinator bina prodi beliau saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Lukman Nugraha yang kemarin sudah mendampingi kita waktu opening session ya awalnya ya. Dia saat ini agak kurang enak badan Bapak Ibu, nampaknya masuk ngain ya. Masuk ngain ya, mohon doanya mudah segera diberikan kesembuhan, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan mengingatkan dulu ya kepada Bapak Ibu dan juga menyampaikan selamat. Kenapa kok selamat? Karena kabarnya yang diundang ke sini itu yang baru saja mendapatkan SK izin ya, izin operasional program studi. Selamat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan adanya SK izin tersebut Bapak Ibu bisa mengelola ya prodi secara berkualitas ya. Amin Allahumma amin. Namun mengingatkannya yang kedua yaitu bahwa janganlah kemudian terpukau oleh euforia
atau terlalu senang sehingga lupa hal-hal yang harus disiapkan ya oleh prodi baru dalam artian untuk menyiapkan proses pembelajaran sampai pada akhirnya nanti harus mengajukan akreditasi. Kadang-kadang kan kita lupa ya sampai tidak membaca isi dari SK tersebut. Padahal di dalam matan atau di dalam isi dari SK tersebut itu jelas sekali kewajiban Bapak Ibu sebagai seorang atau lembaga yang mengelola prodi. Ya, jelas sekali Bapak Ibu harus membaca ulang SK-nya di diktum keempat ya, kalau yang SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu ada di diktum keempat. Kalau yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu ada di diktum ketiga. Nah itu nanti silakan dibaca ulang apa saja kewajiban Bapak Ibu dalam hal setelah menerima SK izin penyelenggara. Itulah yang kemudian nanti akan kita bahas pada malam hari ini, termasuk bagaimana menyiapkan selama ya paling tidak 2 tahun ke depan ya, 2 tahun ke depan apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya ketika melakukan akreditasi pertama itu Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, sebelumnya saya tanya dulu yang baru mendapatkan SK izin operasional dalam kurun waktu 1-2 bulan terakhir, angkat tangan. 1-2 bulan terakhir. Oke, 1. Lamemba, Lamdik atau Ban PT? Lingkupnya. Prodinya apa wis? Prodinya PAI. PAI dan PBA. Oke, berarti masuk mana? Yes, Lamdik. Gak usah pakai mikir panjang ya. Kalau pendidikan gitu ya, maksudnya ke tadi Pak Ali sudah menyampaikan gelarnya apa? SPD sudah belum mengajar itu bayar 50 juta. Gitu. Oke, 1-2 bulan terakhir. Terus 6 bulan terakhir. Oke, 6 bulan. Oh banyak juga nih. Oke, Lamemba stop. Jangan turun yang Lamemba. Oke, coba yang Lamdik angkat tangan. Yang Ban PT angkat tangan. Oh banyak juga yang Ban PT. Oke, berarti kalau 6 bulan terakhir Bapak Ibu sampai sekarang berarti belum menerima mahasiswa kan? Oke. Jadi penerimaan mahasiswa nanti Bapak Ibu sekalian dihitungnya per apa? Per September. Per bulan apa? Ganjil September. Per bulan September. Itu semester gasal ya? Semester gasal. Dan jadi artinya Bapak Ibu nanti menghitung 2 tahunnya jangan sampai salah menghitung. Jangan menggunakan tanggal SK ya, tetapi menggunakan apa? Tanggal masuk mahasiswa. Ya, betul. Menggunakan batasan atau patokan kapan dia menerima pertama kali ya mahasiswa baru. Ya, itu. Jadi itu Bapak Ibu sebagai titik awal atau starting point menghitung 2 tahunnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, selama misal nih Bapak Ibu sekarang dapat SK izin penyelenggaraan IJOP kalau Bapak Ibu sekalian izin operasional IJOP ya, izin penyelenggaraan IPEN. Jadi katakanlah Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu mendapatkan SK IJOP, kemudian selama 2 tahun ke depan tidak menerima mahasiswa, tidak menerima mungkin karena belum siap atau mungkin sudah dipasangkan tapi tidak ada yang daftar gitu ya, maka tidak ada kewajiban selama 2 tahun itu melakukan akreditasi pertama karena belum menerima mahasiswa baru. Seperti itu. Kalau dulu kita tak kalau dulu zaman SK ini belum apa namanya Permen Perban PT nomor 3 tahun
menerima mahasiswa baru, tidak sekali. Begitu. Nah, oleh karena itu nanti Bapak sekalian patut dipertimbangkan ketika nanti mau menerima mahasiswa baru, maka itulah hitungan pertama Bapak Ibu harus mulai menyiapkan data-data akreditasi. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu, kapan prodi baru terakhir harus submit akreditasi? 9 terakhir. Berapa tahun, pertanyaan saya kira ya. Berapa tahun prodi baru harus mengajukan akreditasi pertama? 2 tahun. Maksimal ya? Ya, Ada maksimal. maksimalnya. Jadi maksimal 2 tahun. Aturannya gimana Pak Ibu? 6 bulan sebelum. Enggak, aturannya tertulis di mana? Di SK kayaknya. Di mana aturannya? Permen 83 2023. Ya, Permenristek kalau yang terbaru bukan 2 tahun Bapak Ibu. Kalau 5 yang tahun. tadi dibahas ya, yang tadi dibahas oleh Pak Narasumber itu malah 5 tahun. Tapi Bapak Ibu abaikan dulu itu belum berlaku efektif ya, karena berlaku efektifnya nanti sejak Januari. 18 Agustus 2025. Itu abaikan dulu, jangan mengharap angin surga itu dulu. Ya, karena itu berlakunya nanti. Nah, dalam hal Bapak Ibu mendapatkan SK sekarang, yang berlaku adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di situ tertulis di pasal 3, Bapak Ibu nanti bisa cek bahwa prodi baru wajib mengajukan akreditasi pertama. Ya, akreditasi pertama ya Bapak Ibu ya, bukan akreditasi minimum ya. Ya. Akreditasi pertama itu yang mengajukan borang. Oh, borang ya, borang itu LED lah gitu. LED sama LKPS itu maksimal 2 tahun setelah pertama kali menerima mahasiswa baru. 2 tahun. Itu maksimal. Kalau begitu jangan sampai lebih dari 2 tahun dong. Iya. Setahun. Iya. Nah, kalau saya bertanya lagi, kalau begitu TS yang dilaporkan ada berapa TS? 1 TS Bang. Yes, 1 TS saja. Kalau begitu belum punya lulusan dong? Belum. Belum punya lulusan. Kalau begitu nggak mungkin dapat unggul dong? Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ayo, berarti belum baca Nggak perban mungkin. PT-nya ya. Karena belum dapat. Belum baca perban PT ya. Di perban PT terbaru, prodi baru mungkin dapat unggul. Syaratnya tapi berat. Syaratnya tapi berat karena dia harus punya dosen doktor minimal 50%. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di website-nya BNPT. Di sana ada persyaratan, ya, persyaratan suatu prodi baru agar bisa memperoleh unggul. Meskipun pengalaman selama ini memang belum ada satupun, ya, belum ada satupun prodi baru yang dapat unggul pada akreditasi pertama. Apa ya? Ya. Kalau yang baseline ada nggak? Biasanya paling 6. Banyak. Di perguruan tinggi kami di UIN Gus Dur itu kami mengajukan prodi baru 3, semuanya dapat prodi baru ya, semuanya dapat B semua, zaman 7 standar. Ya, semuanya dapat B. Alhamdulillah, artinya memungkinkan, ya, memungkinkan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti Bapak Ibu mau melakukan submit akreditasi pertama, mohon dipertimbangkan betul untuk butir-butirnya agar terpenuhi semua. Meskipun di kriteria 9 itu Bapak Ibu ada 9 butir, Bapak Ibu tidak bisa mengisi 5 butir, tapi Bapak Ibu bisa mengisi 4 butir. Ya, jadi oleh karena itu nanti di kriteria 9 Bapak Ibu bisa kuati yang 4 butir. Oke, sekarang saya mau masuk ke
materi tentang bagaimana sih agar prodi baru Bapak Ibu nanti menjadi prodi yang bermutu. Bermutu itu bukan bermuka tua, ya, tapi berkualitas. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya SDM. apa? Dosen. SDM. Ya, implementasikan SPMI, ya, dan juga pengelolaan yang berorientasi pada akreditasi. Oke, ini materi saya yang menuju prodi baru yang bermutu. Oke, ini saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Ini materi saya ambilkan dari Prof. Ari itu Ari Purbayanto, ya. Prof. Ibu pernah dengar Prof. Ari Purbayanto? Siapa? Besok yang akan ngisi materi Bapak Ibu. Beliau Ketua Dewan Eksekutif, ya, Ketua Direktur Eksekutif APT, ya, Direktur DE bahasanya kalau kita mengenalnya Direktur DE. Meskipun kayaknya diwakilkan Prof. Agus, ya. Nah, besok kayaknya mau diwakilkan oleh Prof. Agus Tio Muntoha. Beliau spesialisasinya ngurusi Sabto, ya. Beliau orang IT jadi ngurusi Sabto. Nah, di sini saya menyampaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Akreditasi perguruan tinggi dan PS bersifat wajib. Dasar hukumnya ini pasal 28, Bapak Ibu bisa cek. Dan saya dari belakang terlihat betul ini. Ya. Jadi, walaupun tidak terlihat, bilang terlihat ya, biar kayak suruh maju ya. Ya, jadi gini. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT atau prodi yang tidak terakreditasi. Bapak Ibu jangan sampai mau wisuda dalam keadaan prodi vakum of akreditasi. Clear ya? Jangan berani-berani mau wisuda. Ijazahnya itu batal demi hukum, akan dicabut oleh Menteri. Sehingga Bapak Ibu kalau sampai wisuda kemudian anaknya daftar bekerja, kemudian ternyata ditelisik oleh lembaga tempat yang mendaftar, ijazahnya dikeluarkan pada rentang waktu di mana prodinya tidak akreditasi, maka pasti ditolak. Dan sekarang kan banyak lembaga yang mensyaratkan akreditasi, ya. Apalagi BUMN, apalagi kalau mau menjadi ASN, kan gitu. Nah, begitu dicek, ternyata apa? Dia dikeluarkan ijazahnya di rentang waktu di mana prodinya sedang tidak terakreditasi, maka ijazahnya tidak sah. Begitu tidak sah, mahasiswanya kaget. Mahasiswanya kaget, akhirnya lapor ke perguruan tinggi. Berarti kan nggak bisa apa-apa, maka ini bisa berakibat hukum, Bapak Ibu, ya, bisa dipidanakan. Ini contohnya, perseorangan organisasi atau penyelenggara pendidikan yang melanggar, ya, pasal ini 28 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Itu Bapak Ibu. Jadi ini undang-undang 12 ini gampang ya, Undang-Undang 12 pasal 28. Nah, Bapak Ibu nanti ini dibawa pulang, ya, ini disampaikan pada pimpinan perguruan tinggi supaya ya paling tidak ini bekal yang untuk kita gunakan mengelola prodi depan. Ya, ini sudah sejak 2012 ya digunakan dan ini tidak dicabut sampai sekarang, Bapak Ibu. Permendikbud itu tidak mungkin mencabut undang-undang, ya, karena ini undang-undang jadi sampai sekarang masih berlaku. Kalau Permendikbud yang kemarin memang mencabut beberapa peraturan, tapi peraturan setara maupun di bawahnya. Tapi kalau undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang. Gitu. Ya, banyak yang tidak tahu seolah-olah mengabaikan akreditasi, ya, dia melakukan wisuda padahal status prodinya atau PT-nya tidak akreditasi. Ini bisa berbahaya. Bisa kalau
mahasiswanya alumni yang tidak terima, ya bisa berakibat hukum. Oke, ini hanya untuk pemantik Bapak Ibu supaya ke depan lebih berhati-hati dalam mengelola program studi. Oke ya. Nah sekarang saya akan menyampaikan langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan setelah menerima SK. Ya, setelah menerima SK, meskipun sudah menerima mahasiswa atau belum, ya sama saja langkah-langkahnya apabila belum melakukannya. Yang pertama, ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan SK dari Dikti, akan muncul seperti ini. Ini contohnya, ya diktum ketiga. Di sini disebutkan, ini saya ambilkan contoh dari prodi yang ada di perguruan tinggi kami, UIN Gus Dur, barusan dapat izin penyelenggaraan dari Dikti. Prodinya namanya apa ya? Data Science ya, Data Science sama satunya lagi bisnis digital. Nah, di diktum ketiga disebutkan bahwa Universitas Islam Negeri Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan di Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 wajib A. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Ini kalau disingkat apa Pak Ibu? SNDT. Kalau PT itu perguruan tinggi, kalau pendidikan tinggi disingkat Dikti. Ya. Oke, contohnya PD Dikti. Itu artinya apa? Pangkalan data pendidikan tinggi, bukan perguruan tinggi. Ya, kalau Dikti itu artinya singkatan dari pendidikan tinggi. Kalau PT singkatan dari perguruan tinggi. Itu yang dipakai oleh Dikti itu seperti itu selama ini. Oke, yang kedua, wajib melaporkan hasil penyelenggaraan prodi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 ini paling lambat 1 bulan setelah akhir setiap semester. Bapak Ibu yang kedua ini memahaminya seperti apa? Korlap emis korlap itu. Memahami yang nomor B itu Bapak Ibu memahaminya melaporkan dalam bentuk apa? Ya, saya izin jalan-jalan ya Bu. Kalau biar ya, nanti yang tak tunjuk ya. Oke, tak suruh jawab ini. Ayo silakan Bapak Ibu, yang B itu ngapain kita itu sebagai pengelola perguruan tinggi, pengelola prodi? Kita disuruh ngapain yang B? Ya, betul. Melaporkan? Ya, transaksi akademik itu. Ya, melaporkan apa? Transaksi akademik di mana? Di PD setiap apa? Semester. Yes, betul sekali. Setiap akhir semester, Bapak Ibu jangan lupa selalu mengupdate siapa yang bertugas. Ya betul. Setiap perguruan tinggi itu ditunjuk operatornya. Bapak Ibu sudah tahu operator PD di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu. Sudah tahu ya. Nah, beliaulah yang diminta untuk selalu melakukan apa? Ya, update transaksi akademik. Apa saja yang dilakukan? Mahasiswa. Data Yang mahasiswa. jelas yang pertama itu data pengajaran. Ya, data proses pembelajaran mata kuliah, diinput siapa yang mengampu, kan gitu ya. Terus kemudian apa lagi? KRS. Ya, termasuk KRS. termasuk KLS, termasuk apa lagi? KHS. RPS sudah. RPS untuk internal ya. Nilai. Termasuk yang berikutnya kalau kita mau lulus, ya mahasiswa lulus ya, itu juga dilaporkan. Jadi nanti di PD itu ada data yang ada data kelulusan, ada data mahasiswa baru, ada data yang DO dan seterusnya. Di apa? Di PD itu lengkap Bapak Ibu. Dan PD itu nanti ke depan akan dijadikan sebagai salah satu instrumen utama untuk apa? Mengambil keputusan akreditasi. Bahkan sekarang pun sudah dipakai untuk apa Bapak Ibu? Akreditasi. No, belum. Sekarang untuk apa PDDT? Bukan untuk
pengambilan keputusan PEPA atau PEPA. Pernah dengar? Barusan ya? Ya, betul. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi di PEPA. Ulangi ya. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Tapi itu hanya berlaku di lingkup BNPT ya. Jadi PEPA itu saat ini PEPA yang berakibat perpanjangan ya. Ini PEPA yang saya bahas itu PEPA yang berakibat perpanjangan otomatis itu hanya berlaku saat ini hanya berlaku di BNPT. Kalau di Lamdik maupun tadi yang disampaikan oleh Pak Ahyar, ada PEPA di Lamemba itu ada PEPA namanya PANEF. PANEF itu singkatan pemantauan dan evaluasi. Cuman PANEF-nya mereka itu per tahun. Ya per tahun, tetapi tidak berakibat kepada perpanjangan otomatis. Yang paling enak sementara ini memang di BNPT itu ya. Udah gratis, ada perpanjangan otomatis, is. Jadi udah nggak bayar, tapi begitu masa berlaku habis, Bapak Ibu biarkan saja tanpa menyusun orang, ya kan? Kalau lolos pantau, maka otomatis dia akan direnew, akan diperbarui selama masa 5 tahun ke depan, gitu. Pernah dapat ketiban baru bahasa Jawa? Pernah dapat? Lagi pernah? Ya, senangnya luar biasa. Lulus PEPA dapat SK baru 5 tahun ke depan berlakunya, kan seneng banget itu. Tanpa repot-repot. Baru dulu, selamat ya. Prodinya akreditasinya apa? B. Jangan lupa paling cepat 6 bulan harus mengajukan apa? Yes, ISK. Tahu ya ISK artinya ya? Instrumen suplemen konversi. Itu artinya yang dari peringkat B yang lama itu dikonvert menjadi peringkat baru. Sangat baik. Iya, misalnya dari B dikonvert menjadi apa? Sangat baik. Tidak bisa langsung unggul berarti ya. Jadi konvertnya itu yang apple lah gitu ya. Kemudian kalau yang dari yang A ke unggul. Kalau dari C gimana? Dari C itu nggak usah dikonvert Bapak Ibu, otomatis nanti BNPT secara urut kacang itu akan mengubah semua yang C menjadi baik. Ditunggu saja, karena ya biasa Pak produser saya udah lama belum berubah, ditunggu itu masuk daftar antrian. Ya, ada ikut di Permendikbud tadi nomor 3 tahun 2020, jadi dia otomatis yang C itu akan di konvert. Oke, ini apa tadi? Tadi kita bahas yang ini ya. Nah sekarang yang diktis. Contoh SK dari yang dilakukan oleh diktis, kewajibannya juga sama, kurang lebih. Tapi ini lebih spesifik ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengisi data pada PDDikti. Nah itu bedanya. Kenapa Bapak Ibu? Jadi ceritanya begini. Kalau suatu prodi dikeluarkan oleh Dikti, itu PDDikti-nya otomatis. Saya ulangi ya. Kalau suatu prodi dikeluarkan oleh Dikti, maka data-data di PDDikti itu akan otomatis muncul. Meskipun mungkin awalnya merah, karena apa? Karena kan kita belum mengajukan dosen. Tapi dia ngelis di situ otomatis. Maka di sini tidak ada perintah untuk melaporkan melalui PDDikti, tidak ada perintah. Karena ya non saya PDDikti kan miliknya mereka dalam tanda petik ya. Ya kan? Itu kan istilahnya itu ladang mereka. Makanya otomatis dalam proses pengajuan prodi baru di bawah Dikti itu otomatis. Jadi ngelis di Dikti. Nanti Bapak Ibu bisa membuktikan kalau suatu saat membuka prodi di bawah Kementerian apa namanya? Kemendikbud ya. Nanti bisa cerita. Ya, Bapak di sana itu langsung list. Nah, Kementerian Agama itu kan
ini apa namanya, dia ngesuk, bahasanya ngesuk tuh ya numpang, bahasanya ngesuk, makanya dia tidak langsung ya, dia harus diproses dulu secara mandiri oleh kita. Makanya perintahnya jelas, apa ini, mengisi data pada PDDT dalam jangka waktu berapa itu? 60 hari. Saya mau tanya yang 2 bulan yang lalu dapat SK izin penyelenggaraan, apakah PDDT-nya sudah muncul? Belum. Saya tanya ulang, yang dapat izin operasional 2 bulan ke sana, yang lebih dari 2 bulan ke sana itu, apakah sampai sekarang prodinya sudah nulis di PDDT atau belum? Sudah. Ada yang sudah, yang belum ya? Oke. Merah tadi. Ya, merah tidak masalah, yang penting nulis dulu. Yang penting nulis dulu. Nah, yang belum, nah ini segera melaporkan. Kepada siapa Bapak Ibu? Coba yang sudah, mari prosesnya gimana ceritain. Yang sudah siapa? Ya, Ustaz, silakan ceritakan bagaimana proses memunculkan prodi panjenengan itu di PDDT. Saya pun dapat info tidak secara langsung dari operator. Jadi yang saya sudah sampaikan harus home base prodi. Setelah itu kemudian didaftarkan oleh operator. Kemarin itu baru 3. Yang ini cuma saya sendiri. Yang 2 dipaksa home base dari HKI. Itu 3. Tapi karena minimumnya itu 5, tetap di PDDT itu merah. Itu memaksimalkan. Alhamdulillah tadi saya cerita, tadi jam 12:17 ternyata sudah biru gitu. Jadi dari prodi lain ditarik pindah home base secara internal. Itu kami sudah mengajukan 1 minggu kemarin, ternyata tadi siang sudah biru seperti itu. SDAI Samsul Ulum Kota Sukabumi. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman sudah 2 tahap berarti. Jadi ada 2 tahap Ibu. Yang pertama adalah yang tahap yang paling awal itu yang penting ngelis dulu. Ngelis dulu artinya apa? Yang penting prodi kita muncul dulu di PDDT. Itu tahap pertama. Enggak biru gimana, enggak ada masalah. Untuk tahap pertama yang penting ada dulu, ya kan? Ya, kemudian setelah itu baru masuk tahap kedua, yaitu membirukan. Caranya gimana supaya biru Bapak Ibu? Dosennya. Iya, harus ada berapa? 5. Minimal 5 dosen. Apakah dosennya harus linear dengan prodi? Enggak juga. Tidak harus. Bapak Ibu nggak usah khawatir. 5-5-nya itu nggak ada yang sesuai dengan prodi yang diajukan. Home base tidak mempermasalahkan. Yang mempermasalahkan nanti adalah ketika ada di hasil. Tapi kalau untuk home base yang penting ngelis biru dulu 5 orang dari prodi apapun boleh. Jadi ada masalah. Oke ya. Jadi tahap pertama Bapak Ibu menyiapkan SK izin penyelenggaraan untuk dikirimkan kepada operator PDDT Kementerian Agama. Gitu. Tahap pertama. Ya. Bapak Ibu sudah tahu operator PDDT Kementerian Agama? Ada yang pernah dengar Pak Alif Nuryanto? Sudah. Ya, betul ya, ya. Regional Ya, saya sudah punya SK-nya merata juga. Ya, jadi ini saya tampilkan, Bapak Ibu bisa catat ya. Di Kopertais mana nanti Bapak Ibu bisa menghubungi PJ namanya, bukan PJ, Pokja. Iya. Pokja mengelola PDDT Bapak Ibu. Nih. Ada yang dari Kopertais 1 yang mau mengurus Kopertais 1 DKI Banten, ada yang mengurus? Udah tidak ada. Dari Kopertais wilayah 9 9 nggak di sini.
nilainya berapa? 1, 4. Jawa Tengah berapa? Fakultas berapa, Bu? Oke, 10 ya? Oke, ini Fakultas 10, Bapak Ibu nanti menghubungi Ibu Siti Mulazama. Ya, nomor HP-nya 081 228 47 1019. Oke. Kemudian ada yang 4. Oke, yang butuh 4 ini dengan Bapak Alim. Bapak Alim Alianto. Nomor HP-nya 081 382 160 879. Oke, yang mana lagi? Banten berarti 1 ya. Oke, ini dan Banten DKI Banten gabung. Oke, ini Bapak Satya Muharrama. Nomor HP-nya 0813 kali 390 359. Oke, siapa lagi yang butuh? Saya ulangi, Pak Muhammad Satya Muhammad 0813 kali 390 359. Oke. 1 sudah, 4 sudah. Jawa Tengah berapa sih? 10. Oke, Jawa Tengah Pak Ibu Siti Mulazama tadi sudah saya bacakan. Jadi ini Bapak Ibu segeralah hubungi beliau. Syaratnya hanya 1. SK izin penyelenggaranya dikirim ke beliau. Ya. SK izin penyelenggaraan dikirim beliau. Nanti beliau akan membuatkan rumah prodi kita di PDDT. Salah satu contohnya ini kami di Pekalongan masih ada yang merah, tunjukkan aja PDDT. Bapak Ibu harus familiar ya dengan PDDT ya. Gusdur. Nah di sini, ini prodi kami yang masih merah ada 2, malah 3. Terlihat ya dari situ ya. Ini bisnis digital, ya, aktif S1. Yang penting tulis dulu. Kami belum kirim dosen besoknya, ya kan? Kemudian yang kedua informatika, yang ketiga adalah sains data. Ya. Nah, cara membirukan ini seperti Ustaz tadi, Ustaz dari Sukabumi. Caranya menyiapkan SK, ya, bagus silakan dicatat. SK dosen home base. SK dosen home base diambilkan dari mana Bapak Ibu SK-nya? Dosen-dosennya. Dari sini. Ketutup dari sini. Oke. Dari sini yang ada NIDN dan NIDK ini boleh diambil, jangan, yang penting jangan sampai apa? Ya, yang penting tersisa paling sedikit 5. Boleh diambil dari situ. Dia bukan diambilkan. Ya, boleh diambil. Boleh diambilkan dari prodi-prodi yang sudah settle, yang dosennya lebih dari 5. Diambilkan 1, ambil 1 dari prodi A, ambil 1 dari prodi B, gitu. Makanya Bapak Ibu jangan berani membuka prodi baru kalau rata-rata jumlah dosen dalam satu perguruan tinggi dibagi semua prodi kurang dari 5. Jangan berani buka prodi baru karena tarik ketok sikile, ya kan, tarik ke bawah ketok dasi. Maksudnya ya, ditarik ke atas kelihatan kakinya, tarik ke bawah kelihatan kepala. Gak cukup. Jadi jangan sampai mengajukan prodi baru selama rata-rata jumlah dosen dibagi jumlah prodi kurang dari atau sama dengan 5. Minimal ya, kalau mau nambah 1 prodi ya berarti ada 5 dosen yang bisa dibagi prodi yang baru itu, gitu ya, tanpa mengambil atau tanpa mengurangi, istilahnya itu tanpa menjadikan prodi yang lain merah. Nah, apa akibat kalau prodi di sini merah? Pertanyaan saya.
Apa akibat kalau prodi di list PDDT warnanya merah? Satu, Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengajukan akreditasi minimum yang tadi dibahas oleh Prof. Hari. Siapa? Hari. Prof. Lukas dan Pak Arya. Tidak mungkin bisa mengajukan akreditasi minimum selama di sini belum biru. Gitu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu prodinya itu di PTT mau submit reakreditasi, itu tidak akan muncul menu submitnya. Kenapa? Merah. Dosennya itu tidak menulis standar minimal SNBT. SNBT dulu berapa singkatnya? Berapa orang satu prodi? 5. Yang terbaru yang SNBT 20 nomor 3 tahun 2020 itu 5 orang. Itulah yang dipakai saat ini oleh PDDT dasarnya itu. Jadi itu Bapak Ibu, jangan sampai ini lama-lama merahnya, bersegeralah untuk dibirukan karena tadi itu katanya kalau merah tidak bisa submit akar minimum baik di LAMD, di PAN PT maupun di LAMD. Kalau nggak bisa submit, mungkin turun SK. Kalau nggak turun, katanya nggak bisa dapat mengakses beasiswa ya dan seterusnya. Pokoknya itu efeknya itu domino. Gitu. Efek domino itu sini gagal, sana gagal, banyak kegagalan di situ. Nah, oleh karenanya segerakan nanti yang sudah nulis seperti ini siapkan SK rektor kalau institut atau universitas. Kemudian yang kedua SK ketua boleh kalau sekolah tinggi, direktur kalau politeknik, ya itu silakan disiapkan SK-nya. Kemudian kirim ke sesuai dengan pokja tadi yang saya bacakan, ya. Misalnya yang Jatim, Alif, yang Jabar, Musiti dan seterusnya. Segera bisa biar diuruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mengambil dosen-dosen dari yang ada di sini, ya, Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu itu sudah merombak konstelasi struktur dosen-dosen yang ada di sini, merombak semuanya. Misalnya diambil dari prodi apa ini yang paling atas? Pendidikan profesi. Diambil 1 jadi 6. Kemudian dari akuntansi syariat diambil 1 jadi 9. Kemudian diambil 1 dari dan seterusnya. Artinya apa? Bapak Ibu mengubah satu prodi itu sama saja merubah satu SK untuk seluruh perguruan tinggi. Ya, itu maksud saya. Artinya apa? Bapak Ibu kalau membuat SK home base itu artinya SK home base yang untuk berlaku semua prodi yang ada di situ. Walaupun kita tujuannya sedang ngincar satu prodi itu, tapi sesungguhnya dia mengacak-acak ya, mengacak-acak prodi yang lain. Makanya SK itu adalah SK hasil acak-acakan dari prodi-prodi yang ada. Walaupun kita hanya ngincar satu prodi itu. Makanya ini siapa yang harus menerbitkan SK ini? Pimpinan perguruan tinggi. Karena tadi itu diambilkan dari seluruh prodi. Nah, yang sering terjadi dulu, nggak tahu sekarang, itu pindah-pindah humas pada nggak mau. Pernah ada yang mengalami itu? Pindah humas pada rebutan. Cerdas sih. Ya kan? Pikirannya untuk orientasi itu, padahal tidak. Ya, jadi untuk orientasi itu tidak pakai home base ya, tapi menggunakan apa? DTPS. Sekali lagi, kalau untuk akreditasi tidak menggunakan home base, menggunakan DTPS. DTPS itu bisa disupport dari home base manapun. Bahkan tadi Pak Ahyar memberikan kelonggarannya di luar PPS gitu kan? Padahal dulu itu Prof. Ina, Ketua Dewan Eksekutif itu kenceng banget. Oh, jumpa mas itu, tapi ternyata melihat kondisi lapangan yang seperti itu, apalagi di PTKI ya, dia akhirnya miris gitu ya. Akhirnya membolehkan dari luar PPS boleh diakui sebagai DTPS di prodi-prodi Lamemba selama apa tadi? Iya, selama masih terkait. Gitu. Bahkan yang penting 3 itu DT,
ya kan? Walaupun yang dua DTT kan gitu tadi masih boleh ya. Ya, artinya ada kelonggaran. Tapi yang bagus ya semuanya kalau bisa ya DTT. Ya. Oke. Yang aslinya PAD. Jadi ini Bapak Ibu untuk langkahnya saya ulangi. Bapak Ibu pertama ngeliskan dulu di PDDT, syaratnya Bapak Ibu menghubungi Pokja tadi. Langkah yang kedua menyiapkan SK Pembes agar biru, ya, agar biru. Oke. Saya kembali ke materi. Oke, kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu untuk urusan PDDT boleh berlega hati. Ya, sementara ya untuk urusan PDDT Bapak Ibu boleh berlega hati. Yang sudah biru, yang sudah ada dosennya, ya biarkan dulu di situ. Bapak Ibu sekarang mulai fokus bagaimana sih saya mengelola prodi selama 2 tahun ke depan untuk saya siapkan akreditasi pertama. Nah sebelum akreditasi pertama, tadi seharian kita membahas tentang apa Bapak Ibu? Akreditasi minimum, betul ya? Saya akan bahas satu persatu dari PT, kemudian Lamdik, dan terakhir nanti Lamenda. Ini caranya Bapak Ibu. Ya, langkah berikutnya mengajukan peringkat baik ke Ban PT. Bagi yang lingkup Ban PT. Tadi Nun Sewu yang lingkup Ban PT sudah satu, saya kesana dulu. Saya mau tanya, yang lingkup Ban PT itu sudah mengajukan peringkat baik ke Ban PT belum? Belum ya. Di PDDT sudah clear. Oh, PDDT belum clear, mungkin bisa. Sudah sampaikan ya. Selama masih merah, apalagi belum nulis, jangan berani-berani submit peringkat baik. Ya gitu ya. Yang di luar dari Lamdik sama Lamenda. Jadi Bapak Ibu memang langkahnya tadi sudah saya urutkan. Komputer kan ada yang pokok. Silakan ngeliskan dulu, birukan, ajukan ke Ban PT. Nah, cara ajukannya gimana? Saya sudah menyiapkan tutorialnya di YouTube Bapak Ibu. Ya, tutorial bagaimana mengajukan peringkat baik bagi prodi baru di Ban PT. Tapi saya di sini tidak akan menyampaikan pakai itu, tapi langsung saja saya jelaskan begini. Nanti kalau kurang jelas boleh Bapak Ibu buka channel saya. Oke, langsung disubrek ya. Baik, Bapak Ibu siapkan. Kalau sudah biru, ya ini catatannya kalau sudah biru ya. Kalau sudah biru siapkan 2 dokumen. Dokumen apa yang pertama? Terlihat dari sini? Ya, surat permohonan dari pimpinan institusi. Oke, surat permohonan apa? Peringkat baik. Ada template-nya ya? Nggak ada. Kan biasanya tanya, saya di WA ya, Pak, tolong saya dikirim template surat permohonan baik. Nggak ada, kita bikin sendiri. Pak, tolong diajari, ada gitu. Ya, saya sampaikan. Kalimat intinya begini: berdasarkan SK Dirjen Pendis, ini konteksnya Kementerian Agama ya, nomor sekian tentang izin pendalam prodi X, maka kami mengajukan permohonan untuk peringkat baik. Udah, tanda tangan, terima kasih atas perhatiannya atau tidak lanjutnya, terima kasih, tanda tangan pimpinan perguruan tinggi stempel. Seperti itu. Jadi intinya itu ya, narasinya ya. Kemudian yang kedua disiapkan ya yang sudah Bapak Ibu punyai, yaitu SK. Sebetulnya ya SK Menteri, cuma yang tanda tangan itu atas nama Menteri, Dirjen Dis biasanya gitu. Tapi disebutnya SK Menteri. Gitu. SK Menteri tentang itu tadi pendirian PS. Bagi PS yang didirikan setelah Mei Januari 2020. 28 Januari 2020 ada di Perban PT nomor 5 tahun 2020 ada tulis tanggalnya. Tapi Bapak Ibu pasti masuk sini lah karena prodi baru kan pasti masuk. Siapkan 2 itu, lalu Bapak Ibu buka ini. Buka ini. Bapak Ibu berkunjung ke LPM. Ya. Dulu kantornya Bu misalnya Bu Yeti, kalau kantornya Bu Yeti kan dia kayak lurus ini kan
Ya, salah satunya. Nah, nanti kirim ke LPR nanti buka Sabto. Ya, di bagian menu ini di sini ada tulisan apa Bapak Ibu? Yang saya merah ini kiranya nggak? Kalau dia ada. Ya, ajukan akreditasi baik untuk prodi baru. Nah, Bapak Ibu nanti teman-teman di pengelola Sabtonya kalau belum tahu kasih tahu. Ya, nanti materi ini Bapak Ibu bisa bawa pulang. Ya, Bapak Ibu butuh. Ya. Lalu setelah diklik muncul ini, ajukan akreditasi baik untuk prodi baru. Ya, Bapak Ibu klik sini apa itu tanggal untuk SK menterinya, kemudian jenjangnya apa, prodinya apa, modus pembelajarannya. Kalau PJJ berarti PJJ ya, PJJ ya. Kemudian kalau yang selain PJJ berarti tetap buka. Bidang ilmunya silakan diklik di situ. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu di PDDT belum biru ini nggak akan muncul. Ya, sekali lagi ya. Kalau di PDDT yang belum biru ini nggak akan muncul, karena dia ngelink. Jadi Sabto dengan PDDT itu ngelink. Nah, setelah ini diisi semuanya, barulah muncul dokumen yang harus disubmit. Ini itu yang pertama, nomor surat permohonan, berarti nomor surat rektor atau ketua atau direktur. Ya. Kemudian yang berikutnya tanggalnya, kemudian alamatnya, kemudian kabupaten kota, kode pos. Kemudian di sini ada penara hukum, jangan lupa ditulis nomor HP. Kemudian klik ajukan dan lanjut ke unggah berkas. Berkasnya hanya dua. Yang pertama tadi surat permohonan, yang kedua SKS. Ini persis seperti yang tadi diminta oleh Labdik, tapi Labdik butuh satu lagi loh, itu apa? Bukti Pembayaran. tidak ada yang gratis di Labdik. Bukti pembayaran. Pembayaran. Besar berapa? Sebesar berapa? 5 juta. Baik ya, baik itu. Itu beda. Termasuk di Lamai Barat Surabaya juga kan? Gratis. Gratis. Cuman nggak ada sertifikatnya. Di peraturan kan? Nggak ada Ya, sertifikatnya. di Barat itu nggak ada sertifikat. Kalau Ya kalau berarti kalau Lambit dapat kan? Nggak tahu lebih tadi Prof bilangnya dapat ya. Tetapi kalau Ban PT maupun apa namanya Lamemba itu jelas di situ tertulis di SK-nya tidak menerbitkan sertifikat atas peringkat baik. Gitu. Jadi dia untuk menerbitkan SK peringkat baik itu tanpa sertifikat. Sertifikat itu akan diterbitkan kalau melalui proses penilaian. Itu ya enggak. Wah, Iya. itu sertifikat. Gitu Pak ya. Jadi monggo, saya nggak tahu kalau lagi. Memang tadi bilang ya. Kayaknya ada 5 juta. Ya 5 juta ya, saya dengar 5 juta. Cuman kalau ada sertifikat saya belum dapat ya, ada buktinya. Oke, selamat kalau gitu. Karena sekarang banyak yang ngadu saya Pak. Ini saya ditanya sama ini mahasiswa minta sertifikat. Mereka baik kan ya, minta sertifikat gitu. Buat apa? Buat daftar gitu. Buat daftar katanya butuh sertifikat. Kalau SK nggak mau gitu. Loh, secara hukum kita bicara hukum ya, SK itu lebih tinggi dari sertifikat. Kan gitu. Kenapa sertifikat? Kan nggak ada sertifikat nggak mau kan aneh gitu. Ya wajar ya, mungkin kan dia belum paham. Yang penting Nanti lebaran. iya sebelum baru SK perlu ngomong makanya kan aneh gitu ya. Kayak gitu. terlalu lama Ya, baca. itu kadang-kadang penerima kerja itu kayak gitu, minta yang penting sertifikat SK nggak penting gitu. Itu yang Padahal kan SK itu kedudukan hukumnya kan lebih tinggi. Oh iya iya. Itu saya kalau ada yang ngadu kayak gitu ya, biasanya nggak bisa apa, sampaikan aja bahwa SK itu kedudukan hukumnya lebih tinggi. Kan? dinasnya ada yang Mending ada SK daripada kita nih banyak ada sertifikat tanpa SK kan kita gitu. yang lulusan Seharusnya pola pikirnya ke bawah kan. Oke. Minta dimasukin. Jadi ini prosesnya Bapak Ibu. Setelah ini disubmit ke Ban PT 3 hari. 3 hari yang muncul. Ya, kalau kami dulu ada yang 1 hari, ada yang 2 hari dan 3 hari. SK-nya kayak apa yang tadi dibacakan oleh Bu Yeti. Ada masa berlakunya, tetapi ada diktum kedua ya. Di situ tertulis apa? Paling
paling lambat. Ini contohnya nih. Aduh, udah mati. Nah ini contoh SK Bapak Ibu. Diktum kedua, diktum pertama itu menetapkan prodi bla 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 memenuhi syarat peringkat baik. Baiknya huruf kapital. Ini artinya Bapak Ibu sudah menyandang predikat baik untuk prodi itu peringkatnya. Ini nggak mengajukan kurang loh ya ini. Oke. Iya. Terus diktum kedua, jangan lupa ini. Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa. Artinya, Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sudah punya SK peringkat baik, tidak lantas kemudian itu Bapak Ibu terlena sehingga lupa untuk tidak submit akreditasi pertama itu maksimal 2 tahun. Jangan sampai lupa karena ada diktum kedua. Meskipun di sini di sini di bagian keempat peringkat akreditasi sebagai yang dimaksud pada diktum pertama berlaku 2 tahun mulai 2 Agustus 2022. Nah, 2 Agustus 2022 ini Bapak Ibu adalah tanggal SK, ya, tanggal SK terbit. Kalau di BNI kayaknya 5 tahun ya. Nah itu, ada yang berlaku 5 tahun Bapak Ibu. Karena dia bacanya itu toh, maka dia sadar kan gitu. Padahal ada diktum kedua yang harus Bapak Ibu ikuti juga. Artinya Bapak Ibu meskipun sudah dapat SK ini tetap berkewajiban mengajukan akreditasi pertama. Akreditasi pertama yang mengajukan orang maksimal berapa tahun? 2 tahun. 52 juta ya. Gimana? 52 juta ya. Kalau lama Iya, 52 juta kalau nanti. Kalau 3 prodi ya. Ya, mungkin gitu. ya, Nah makanya Bapak Ibu, jangan diungkapkan. yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan sampai akreditasi pertama itu skornya jelek. Emang udah bayar. Nah upayakan akreditasi pertama itu Bapak Ibu udah naik level jadi baik sekali. Waduh. Bisa nggak? Bisa kok. Bisa. Nah itu nanti saya cari caranya di bagian ini slide berikutnya. Nah ini kalau Bapak Ibu mau lengkap ada di YouTube saya banyak materi-materi tentang akreditasi ya, silakan semua baik Lamdik, Lamika maupun PSBT. Nah sekarang saya ingin sampaikan informasi mengenai yang di Lamdik, cara mensubmitnya. Mungkin tadi Pak Aris sedikit menyinggung sudah, yaitu ada dulu di sini Bapak Ibu. Nah jadi semua Lamdik, Bapak Ibu, ini yang memegang biasanya juga LPM. Kalau Lamdik itu ada 2 akun profil sama akun pribadi. Jadi ada 2 akun. Kalau ini yang dimaksud adalah akun program baginya. Ya. Lalu jangan lupa di sini ada menu baru. Sekitar 3 minggu yang lalu baru muncul 3 sampai 4 minggu. Wah itu bilang Pak Ari tadi suruh hapus 1. Ya. Jadi ini ada biru hijau-hijau. Kalau nama dulu ini biru. Iya. Kalau orang Jawa hijau ini Madura biru itu. Nah, kalau yang ini hijau di Madura hijau. Ini hijau, ini biru. Wale. Jadi ini tulisannya apa Bapak Ibu bisa terbaca nggak dari situ? Registrasi prodi APSK baru dalam kurun minimum. Tadi yang dibahas oleh Prof. Promokles sama Pak Ari. Ini yang dibahas. Bapak Ibu klik saja di situ, nanti muncul begini. Registrasi akreditasi minimum untuk program studi baru. Di sini klik pilih. Nah di situ nama prodi kan tulisannya apa? Oh itu tulisannya jenjang ya. Jenjang Bapak Ibu pilih mau S1, S2, S3 gitu ya. Nah bila setelah jenjang Bapak Ibu bahwa munculnya itu adalah nama prodi. Di situ ada list ya. Nah kalau Bapak Ibu prodi saya nggak ada di situ langsung bagi Pak Ari atau Pak Asmunin. Kalau Pak Asmunin ya mungkin teman-teman ada kenal Pak Asmunin pada saat beliau sering dulu di YouTube-nya Labdik, beliau sering isi itu langsung dikabarkan ke beliau, Pak ini saya prodi baru saya kok belum ada di list, nanti akan langsung tambahkan. Nah setelah itu nanti di sini ada nama prodi, kemudian nanti di sini tulisan di sini ajukan.
begitu coba kalau itu langsung dapat virtual account ya Mas ya, virtual account suruh bayar. Begitu Bapak Ibu membayar, itu otomatis akan terbuka berkas yang harus diunggah 3. Yang pertama surat permohonan, isi penyelenggaraan, bukti bayar. Salah satu lagi saya screenshot PDD ya, jangan sampai lupa. Itu dia ingin bukti bahwa di PDD itu sudah asli warna biru. Ya, jangan lupa itu 4 disubmit. Nah, untuk yang di lamnya baru saya jelaskan ya sama Mas Adit ya. Saya dengerin soalnya. Ya, jadi dalam web juga ada menunya, cuma saya belum buka seperti apa menunya. Di situ hanya saja beliau menyampaikan di dalam peraturannya itu bahwa web tidak menerbitkan sertifikat atas pengajuan akreditasi. Oke. Nah, ini saya akan sampaikan Bapak Ibu, bagaimana sih Bapak Ibu tahap-tahap yang harus diikuti ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan peringkat yang berkualitas dari Bapak Ibu. Yang pertama apa ini? Menjalankan SPMI. SPMI Bapak Ibu singkatan dari apa? Standar Sistem penjaminan untuk internal. Oke, lawan dari SPMI? SPME. SPME. Kalau S singkatan dari? Eksternal. SPME itu bentuknya apa? Pan PT. Akreditasi. Akreditasi. Siapa yang mengakreditasi? Ban atau lam. Sesuai dengan cangkangnya. Ya, kalau yang KTT yang KTT lam ya, lam jadi lam. Oke, itu ya. Jadi SPMI itu adalah menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan prodi yang berkualitas. Apa saja yang harus disiapkan ini Bapak Ibu? Saya mengambil peraturan regulasi baru yang tadi dibahas banyak oleh Pak Ahyar maupun disinggung sedikit oleh Prof. Mukas. Tapi tadi nggak banyak yang membahas SPMI karena beliau kan posisinya SPMI kan. Jadi saya akan bahas SPMI-nya di sini yang ada di bagian keempat, yaitu bagian sistem penjaminan. Nah, apa yang harus disiapkan Bapak Ibu ini? Pertama, di pasal 65 Bapak Ibu harus menyiapkan yang namanya standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kalau dalam yang bahas ini disebut SPTPT. Yang pernah dengar SPTPT? Baru sekarang? Baru sekarang ya? Baru banget ya? Kok baru-baru semua Bapak Ibu ya? SPT PT terdiukan ya, SPTPT itu bawahnya terdiukan. Oke, jadi bedanya SNDT dengan SPTPT apa? SNDT itu singkatan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nasional. Jadi dia itu sifatnya itu batasan atau standar-standar yang dipakai untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi terjelek pun kalau pengen hidup harus memenuhi ini. Clear ya? Itu namanya standar nasional. Beda dengan SNI ya. Kalau SNI itu kualitasnya bagus. SNI produk-produk SNI kan. Tapi kalau standar dikti itu malah kualitasnya paling rendah, paling minimum. Kebalikan. Nah, standar yang di atas SNDT namanya. Nah, ini yang saya kasih biru. Iya, betul. Standar pendidikan tinggi. Tidak ada nasionalnya, karena dia itu internally driven. Masih kan tadi yang disampaikan oleh Pak Ahyar? Internally driven, jadi dia itu dikendalikan atau didrive secara internal, disopiri sendiri. Nah, itu namanya internally driven. Makanya disebut standar pendidikan tinggi tanpa kata nasional. Nah, di belakang itu ditambahi penjelasan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sebetulnya aslinya standar pendidikan tinggi top. Cuma
Cuma supaya lebih jelas siapa yang menetapkan ya perguruan tinggi itu. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ya sudah menetapkan standar pendidikan tinggi, logiknya itu SNDT terlampaui atau tidak? Terlampaui. Ya. Kalau Ya sudah lewat dong. Sudah lewat. Kalau sama? Ya kalau sama namanya SNDT. iya. Dan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menetapkan SDT, kalau saya sering mengatakan itu SDT, itu Bapak Ibu sudah melampaui SNDT. Karena yang namanya SDT itu di atasnya SNDT. Perguruan tinggi seluruh Indonesia dimanapun standarnya harus SNDT. Nah, perguruan tinggi kita kalau pengen lebih bagus naik sedikit jadi SDT. SDT adalah gabungan dari SNDT dan standar yang kita tetapkan. Ya, jangan lupa ini disiapkan SDT-nya. Nah, kemudian di dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu dicakup ada dua, yaitu akademik dan non akademik. Akademik itu di sini dijelaskan secara clear itu tridharma. Bidang akademik itu tridharma. Kalau yang non akademik dijelaskan adalah bidang organisasi, bidang keuangan, bidang kemahasiswaan, ketenagaan dan satgas. Itu yang non akademik. Coba Bapak Ibu masih ingat 9 kriteria? Masih ingat? Ada berapa kriteria tadi? 9. Saya tanya yang masuk tridharma itu kriteria berapa saja? 3. Oke, yang pertama tridharma itu kan pendidikan ya. Pendidikan masuk kriteria berapa? Pendidikan masuk kriteria berapa? 8. No. Nah, ya terus yang kedua penelitian 7. Yang ketiga pengajian 8. Jadi itu tridharma. Ya, tridharma dalam akreditasi itu di kriteria 6, 7 dan 8. Sekarang yang non akademik apa itu? Organisasi di mana? Yes, di kriteria 2. Apa judulnya? Ya, tata kelola, tata pamong, kepemimpinan dan kerja bareng, kerja sama ya. Oke. Kemudian keuangan kriteria berapa? 5. Ya apa ya? Ini enggak kurang ya. Kerjanya dari orang. Oke. Ya, kayak monitor ya. Oke, kemahasiswaan. 3 ya. Hiji, 2, 3 ya. Coba ini. Oke, kriteria 3 betul. Ketenagaan 4. 4. Terus terakhir satgas 5. gabung dengan keuangan. Gitu. Termasuk misi-misi itu organisasi. Kriteria 1 dan 2 itu masuk organisasi. Kriteria 3 kemahasiswaan. Kriteria 4 SDM itu di sini ada ketenagaan. 5 keuangan dan satgas gabung. 6 pendidikan di sini tidak. 7 pendidikan. Luaran itu apa luaran? Itu dia itu gabungan dari hasil yang dicapai oleh kriteria 1 sampai 8 lahirlah luaran. Itu Bapak Ibu. Jadi semuanya dicakup oleh sistem penjaminan mutu. Di dalam akreditasi sekalipun connected ya dengan SPM. Oke. Nah, di dalam pasal 66 SPM atau sistem penjaminan mutu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Eksternal tadi sudah saya sampaikan melalui akreditasi. Nah, akreditasi itu adalah apa Bapak Ibu? Menilai apa? SPME itu menilai SPMI. Saya ulangi, SPME itu menilai capaian SPMI. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau SPMI-nya gagal, pasti SPMI-nya jelek. Gitu rumusnya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini fokus kita adalah bagaimana kita mengimplementasikan SPMI di dalam prodi kita. Nah, ini SPMI kita bahas. Masih ingat siklus SPMI Bapak Ibu? PPP. Iya.
ya. Kalau orang Padang, orang Palembang, PPI itu PPI. Orang dosen itu dosen, tabir, tabir. Jadi PPI itu PPI. Itu orang Padang, orang Palembang gitu ya. Jadi ada 5 siklus. P pertama penetapan. P yang kedua pelaksanaan. P yang pertama bukan perencanaan, ya, bukan planning, ya, tapi penetapan. P yang ketiga E-nya apa? Evaluasi. P yang berikutnya yes, controlling, ya, pengendalian. Terakhir improving, ya, peningkatan. Nah itu. Jadi itulah siklus SPMI. Kalau di ISO dulu sering kita dengan PDCA, ya, plan, do, apa? Plan, do, cancel again. Plan, do, cancel again. Plan, do, check that, action. Plan, do, check again. Apa? Cancel again. Sudah dilaksanakan gagal lagi. Ya itu. Jadi PPI, ya, dilaksanakan, dievaluasi, dikembangkan oleh siapa? Oleh perguruan tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, untuk menjalankan SPMI ada prinsip akuntabel, kemudian transparan, nirlaba. Nirlaba itu berarti tidak berorientasi kepada laba, ya. Nilai. Ya, dan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap lain. Ini yang namanya benchmarking, Bapak Ibu jangan mau ketinggalan dengan perguruan tinggi yang maju, ya. Harus Bapak Ibu harus belajar ke sana, benchmarking. Namanya saling menilik, saling melihat. Jangan-jangan kita Bapak Ibu sudah merasa kita berjalan, ya, perguruan tinggi sudah berjalan tuh. Ternyata teman kita di sana sudah berlari. Jangan sampai kemudian kenyataannya begitu. Jangan sampai kita berpikir sudah berlari, ternyata di sana naik apa? Naik kereta, naik motor, naik kendaraan yang lebih cepat dari sekedar lari. Nah, inilah yang disebut dengan saling menilik, benchmarking, ya. Dalam bahasa Indonesianya itu ya kayak studi banding lah gitu. Dan kita tidak boleh seperti kata dalam buku, ya, harus belajar ke yang lebih penting. Boleh? Sudah siap? Bapak Ibu, Coffee Break sudah siap. Silakan Bapak Ibu sambil lalu, ya, jangan sambil jalan, ya. Nanti sambil jalan nggak boleh. Bapak Ibu silakan mengambil bahwa sini kita tetap jalan sebelum diskusinya. Oke, nanti ada sesi diskusi setelah ini. Saya sampaikan yang paling utama dulu ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita tanya jawab dulu. Oke, yang pertama pasal 68 di Permendikbud yang baru, jangan lupa di sini PPI itu di sini, ya. Ya, yang saya kasih warna biru. Nah, yang saya kasih blok kuning ini yang paling utama Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjalankan yang namanya evaluasi. Ya, evaluasi Bapak Ibu di sini sudah yang namanya pola yang ditetapkan oleh Permendikbud sudah jelas. Yang pertama, evaluasi pemenuhan standar dilaksanakan secara berkala. Artinya berkala itu apa Bapak Ibu? Apa berkala itu? Ada yang mengatakan istiqomah, ada yang mengatakan kontinu, terus menerus, terjadwal, ada yang mengatakan fragmentif. Ya, semuanya benar. Intinya pokoknya rutin. Ya, perkara itu rutin. Ya, oke. Dan kemudian melalui apa saja? Pertama, dalam bahasa Inggris itu monitoring. Kalau bahasa Indonesia apa? Evaluasi. Pemantauan. Ya, Pemantauan. Monitor. Ayo dimonitor, ayo dipantau, begitu ya. Monitor kijang satu, begitu ya, dulu ya. Oke, terus yang kedua evaluasi di self, bahasa Inggris self evaluation. Kemudian yang berikutnya baru yang namanya apa? AMI. Tapi kalau dengar AMI, apa itu? Audit internal. Audit, terus perbaikan iklan.
audit internal di PB sudah sering kan ya? Ya, setiap apa? Pak Dekan? 1 tahun sekali. Jadi siklus AMI boleh 1 tahun sekali, Bapak Ibu, boleh 1 semester sekali. Ya, tapi tidak boleh lebih 1 tahun. 1 tahun sekali itu udah paling apa namanya? Paling lama. Paling lama ya, paling apa istilahnya? Paling males. Paling suwi ya, nggak boleh lebih 1. Berapa auditnya berapa 2 tahun sekali Pak? Nggak boleh itu. Ini paling lambat itu paling lama 1 tahun sekali. Harus ada AMI Bapak Ibu. Minimal. Ya, namanya audit mutu internal maka harus dilakukan oleh Auditor. Ya, siapa yang jadi auditor internal? Tidak. AMI-nya. Tidak harus LPM. Siapapun dosen yang sudah pernah mengikuti apa Bu Yati? Punya sertifikat. Auditor dan memperoleh Sertifikat. kualifikasi auditor. Nah, silakan Bapak Ibu di Lamemba, Bapak Ibu silakan nanti cek itu menjadi syarat wajib. Nah, mungkin yang sudah pernah submit, kok di situ nggak menceritakan SPMI pasti dikembalikan. Wes, kembalikan. Cerita apa namanya narasi tentang sistem yang menutup belum ada audit mutu internal kalau nggak diceritakan di situ pasti dikembalikan. Karena itu jadi syarat wajib di Lamemba maupun nanti. Kalau nanti memang tidak mewajibkan, di APT nanti akan perguruan tinggi juga nggak bisa mengelak wajib. Nah kemudian evaluasi penggunaan standar dilaksanakan oleh siapa? Pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Biasanya di sini LPM ya yang diberi kewenangan. Silakan lakukan audit. P2. Ya. Atau kalau di tempat lain P2M ya. P2MI. P2MI ada juga, ada yang UPM, ada yang KJM, ada yang BPM, macam-macam namanya, boleh ya tergantung kotak masing-masing. Oke, inilah yang namanya apa tadi itu SPMI. Oke ya, sistem penilaian mutu internal. Oke, sebelum saya lanjut, silakan Bapak Ibu yang mau diskusi boleh bertanya dulu sambil trik ya Pak ya.